Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Umi dalam pembelajaran tematik. Apa kabar anak-anak Umi yang berada di sekolah SD Plus Darul Ilmi Murni, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang, khususnya anak Umi yang berada di kelas 5. Anak Umi, tetap jaga protokol kesehatan ya, yaitu mencuci tangan terlebih dahulu sebelum memegang HP ataupun gadget. Nah, sudah siap untuk menerima pelajaran kita hari ini? Yuk, kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran kita hari ini adalah organ gerak pada hewan. Ini adalah pelajaran IPA. Anak-anak Umi, sebelum kita belajar, like dan subscribe channel Umi ya. Terima kasih. Baik, dengarkan penjelasan Umi ya. Organ gerak pada manusia dan hewan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Apa perbedaannya dan apa pengertiannya? Yuk, simak baik-baik. Yang termasuk alat gerak pasif adalah tulang. Tulang disebut alat gerak pasif karena tidak bisa bergerak dengan sendirinya. Sedangkan alat gerak aktif adalah otot. Otot disebut alat gerak aktif karena otot dapat menggerakkan tulang. Sampai di sini paham ya, Naomi? Kita lanjut. Nah, berdasarkan posisi tulang belakangnya, maka dapat digolongkan hewan ke dalam dua golongan. Yang pertama adalah hewan vertebrata dan yang kedua adalah hewan invertebrata. Ayo, apa perbedaannya? Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, sedangkan hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Di sini Umi akan memberikan beberapa contoh dari masing-masing hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Perhatikan ya. Contoh hewan vertebrata adalah beruang, kucing, sapi, kuda, harimau, kanguru, badak, bebek, elang, burung hantu, penguin, hiu, ikan pari, katak, buaya, iguana, ular, dan banyak lainnya. Contoh hewan invertebrata adalah cacing, lintah, lebah, laba-laba, capung, ubur-ubur, terumpu karang, timun laut, bintang laut, kerang, cumi-cumi, siput, gurita, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya, hewan vertebrata ini dapat dikelompokkan lagi menjadi 5 kelas. Yang pertama, Pisces. Ini termasuk jenis ikan-ikanan ya. Yang kedua, amfibia, yaitu hewan yang bisa hidup di dua alam. Yang ketiga, reptil yang bergerak dengan cara melata. 4, aves. Ini kategori burung ya. Dan yang kelima, mamalia, hewan yang memiliki kelenjar susu dan dia dapat melahirkan. Baik, simak penjelasan Umi berikutnya. Umi akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah Pisces. Pisces memiliki habitat di air dengan alat pernapasan yang berupa insang. Hewan ini mempunyai sirip yang berfungsi untuk menentukan arah gerak di dalam air dan memiliki gurat sisi untuk mengetahui tekanan air. Termasuk hewan yang berdarah dingin, yaitu suhu tubuh disesuaikan dengan lingkungan. Pisces berkembang biak dengan bertelur yang disebut juga dengan ovipar. Yang kedua adalah amfibia. Amfibia merupakan hewan yang dapat hidup pada dua habitat atau dua tempat tinggal, yaitu darat dan air. Namun tidak semua jenis amfibia loh yang hidup di dua alam.
Beberapa jenis kata salamander dan cacilian ada yang hanya hidup di air dan ada yang hanya di darat. Yang ketiga adalah reptilia. Oke. Reptilia itu artinya melata. Memiliki kulit bersisik yang terbuat dari zat tanduk atau keratin. Nah, sisik ini berfungsi untuk mencegah kekeringan. Apalagi ciri-ciri lainnya? Ciri-ciri lainnya itu yang dimiliki oleh sebagian besar reptil adalah anggota tubuhnya itu ternyata berjari 5, bernapas dengan paru-paru dan memiliki jantung yang beruang 3 atau beruang 4. Yang keempat adalah aves. Aves ini kategori jenis burung-burungan ya. Nah, aves memiliki suhu badan homoiterm. Apa artinya? Yaitu suhu badannya tetap, tidak berpengaruh dengan suhu di lingkungan sekitarnya. Memiliki tubuh berbulu untuk melindungi tubuh. Dan bulunya itu membentuk sayap yang digunakan untuk terbang. Tubuhnya itu berongga sehingga ringan. Dia berkembang biak secara bertelur atau ovipar dan pembuahannya terjadi di dalam tubuh. Yang terakhir adalah mamalia. Ciri khas dari mamalia adalah memiliki kelenjar susu. Susu dihasilkan oleh kelenjar mamae yang terdapat di dalam perut atau dada. Mamalia disebut juga dengan hewan yang menyusui. Buktinya, dia dapat menyusui anaknya. Nah, Umi ada tugas untuk kalian. Perhatikan. Di sini ada tabel hewan vertebrata dan invertebrata. Masing-masing sudah Umi tuliskan 10 hewan. Ayo disimak ya. Umi akan bacakan. Hewan vertebrata ada kucing, burung hantu, ikan hiu, katak, buaya, ayam, penyu, burung beo, kelelawar, dan kuda. Hewan invertebrata ada laba-laba, capung, siput, gurita, bintang laut, lintah, ubur-ubur, udang, lintah, dan cumi-cumi. Nah, anak Umi mau kalian menjawab dengan apa hewan-hewan ini bergerak. Coba uji kemampuan dulu ya. Nah, jika sudah kalian tuliskan, ayo cocokkan dengan jawaban yang akan Umi berikan berikut ini. Nah, di sini nampak ya. Kita cek. Hewan vertebrata. Kucing. Kucing alat geraknya apa? Iya, kaki. Yang kedua burung hantu, alat geraknya benar, sayap. Yang ketiga ikan hiu, alat geraknya sirip. Katak, kaki. Buaya, nah alat gerak buaya itu ada kaki dan dia menempelkan perutnya di tanah atau namanya adalah melata. Berikutnya ayam, alat geraknya ada 2 juga ya, kaki dan sayap. Penyu berenang dan dia dapat juga berjalan dengan menggunakan kaki dan perutnya. Burung beo pakai sayap ya, kelelawar pakai sayap, kuda pakai kaki. Oke, kita cek untuk hewan invertebrata. Yang pertama, laba-laba pakai kaki ya, capung sayap, siput pakai perut, gurita tentakel. Tentakel ini ada di gurita. Nah, kalau bagi kalian yang pernah melihat gurita, maka kalian pasti tahu tentakel yang ada di bagian kepalanya. Bintang laut, ampula di kaki tabungnya. Jadi seperti ada kaki tabung dia di bintang laut itu. Lintah dengan otot perut, ubur-ubur juga dengan tentakel, udang dengan kaki. Nah, 9 lintah dengan otot perut, dan terakhir adalah cumi-cumi. Baik anak Umi, sudah sama ya jawaban kita. Bagi yang salah boleh diperbaiki. Namanya juga uji coba. Oke anak Umi. Baik, selamat belajar anak Umi. Semoga kalian kelak menjadi anak yang pintar dan sukses. Jangan lupa untuk tetap sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, mengaji. Tetap kalian patuhi protokol kesehatan, dan jika bisa bantu mama dan papanya ya.
Baik, anak Umi, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Umi akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.